Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi di Berendo, tentunya masih membahas mengenai alat musik tradisional. Tadi sempat membahas mengenai tradisi dan juga kreativitas ya dokter ya. Mungkin boleh dari Pak Ajalon menjelaskan. Tadi kan pertanyaan saya dengan kreativitas yang mulai berkembang gitu ya. Itu juga menjadi salah satu cara untuk anak-anak muda ini menyukai juga alat musik ini. Dengan atraksi yang sedemikian rupa indahnya, itu seperti apa Pak dari mungkin para seniman gitu melihatnya? Ya, itu kreativitas itu sebenarnya dituntut oleh keprofesionalan seorang seniman dalam membuat suatu karya ya. Kita menarik tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Bambang ini. Dia membedakan antara kreativitas dan ritualisasi. Nah, ritualisasi itu seperti yang kita sampaikan bahwa kalau dalam upacara ritual tabot, dol merupakan alat musik yang digunakan. Nah, alat musik dol ini hanya tanggal 1 sampai 10 Muharram, meskipun kata Pak Bambang tadi tidak semuanya alat musik dol itu difungsikan saat itu, tapi ada di waktu-waktu tahapan bagian-bagian itu difungsikan. Makanya saya mengupas pendapat Iwayan Senen itu tentang kedudukan musik, bahwa musik atau alat musik ini bisa berkedudukan sebagai bagian, sebagai pengiring dan sebagai penumpang. Kapan dia dikatakan sebagai bagian dari upacara? Itu apa yang dikatakan Pak Bambang tadi. Tidak semua alat musik itu disajikan atau dimainkan dalam kegiatan itu. Dia hanya tertentu. Seperti ada di Medan itu acara Sari Martua dan Sahur upacara kematian itu. Nah, alat musiknya itu tidak semuanya dibunyikan pada saat, biasanya kan di Medan itu ada upacara kematian yang kita bilang tadi Sari Martua dan Sahur Martua itu. Pada saat jenazah akan diturunkan, dibunyikan alat musik tortor dan serunai. Nah, pada saat prosesi pemakaman, alat itu tidak dipungsikan lagi. Dia menjadikan sebuah iringan. Mungkin dia, kalau kita lihat, ya dia sambil menari-nari sampai ke prosesi pemakaman. Nah, makanya kalau kita bahas dengan kreativitas itu tersaji pada bagaimana seorang seniman membuat suatu karya itu sebagus, seprofesional mungkin, sehingga terjadilah sebuah karya yang baik. Apa yang katakan Pak Bambang tadi, menduduk idol. Memang kalau kita menduduk idol, kalau tidak ada fungsinya, tidak diketahui untuk apa idol, makna yang terkandung dia menduduk idol atau mengijak idol, itu orang akan marah. Ini terjadi pada sajian ya, kita kawan-kawan kita kadang-kadang kan dia membuat karya itu kebablasan. Ya, maknanya nggak tampak di situ. Nah, itu kreativitas seorang seniman itu memang harus dituntut ya. Di samping dia harus menjaga etika, estetika, dan kreativitas itu juga integritas ya, kebersamaan dalam bermain musik. Jangan sampai nanti pada saat kita bermain musik itu kayak di gamelan Jawa itu Pak Bambang. Ya, kita main alat musik gamelan juga harus nggak boleh kita jalan melangkai alat musik yang lain karena dia banyak kan. Dia betul-betul mempunyai etika atau sikap bagaimana seorang bermain gamelan yang bagus. Benar. Kita sebagai seniman juga harus tahu nih batasan-batasan ya Pak ya. Jangan sampai kita melampaui batasan-batasan tersebut. Apalagi kalau sudah berbicara tradisi tadi, spiritualnya itu cukup tinggi ya, cukup luar biasa. Jadi jangan sampai kita melampaui hal-hal tersebut. Tapi untuk melihat sendiri nih anak-anak muda, bagaimana sih anak-anak muda sekarang? Apakah sudah mulai nih mengapresiasi alat-alat musik tradisi, ataukah masih ada yang denial gitu, kayak nggak mau gitu untuk mencoba? Kalau dari sudut pandang guru kesenian sendiri seperti apa nih Pak? Ini saat ini sudah banyak sekali ya penekun seni tradisi ini. Tapi kebanyakan ya musik dol ini, musik dol yang ini kita lihat komunitas-komunitas sanggar ya yang menekun ala-ala musik tradisi ini banyak ya. Kalau setiap tahun kita lihat ya, kebetulan kita berdua ini sering jadi juri dalam lomba atau festival musik dol ini ya.
banyak sekali yang tumbuh dan berkembang, dan di sekolah juga sebagai lembaga, sebagai pendidik itu sudah ada itu muatan lokal seni budaya, namanya apa kalau di SD, SMP, SMA itu muatan seni budaya, kearifan lokalnya kita mengajarkan apa yang ada di kearifan lokal yang ada di Kota Bengkulu, seperti dol, alat musik gendang panjang, mungkin kesenian tarinya juga ada tari rendai. Benar. Apa yang katakan Pak Bambang tadi, tari persembahan. Memang kalau tari persembahan provinsi itu memang diambil dari kabupaten-kabupaten untuk mengetahui bahwa itulah sajian tari provinsi, identitas. Di Kota Bengkulu juga berbeda antara tari persembahan provinsi dengan Kota Bengkulu. Dia mengemas juga diambil dari unsur-unsur seni yang ada dan berkembang di daerah Bengkulu itu sendiri, khususnya Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Iya. Jadi banyak hal-hal yang sudah dilakukan gitu ya untuk anak-anak dan itu ada keunikan antara tari persembahan dan ya mungkin dari sudut gerak. Tadi kalau di provinsi kan gerak-gerak yang diambil dari unsur kabupaten, tradisi kabupaten, gandai kayak di Kabupaten Mukomuko, Andun, Kejai, itu semuanya diambil dari kabupaten yang dikemas dalam bentuk sajian tari. Sedangkan Kota Bengkulu ini ya diambil dari, memang ada ini baru-baru ini kebetulan udah diciptakan karya seni tari persembahan Kota Bengkulu, khusus Kota Bengkulu yang diambil dari gerak-gerak tari yang ada di Kota Bengkulu. Jadi itu akan ada perbedaan ya Pak ya? Iya, ada perbedaan. Ada perbedaan. Ya. Baik, kalau dari Dr. Bambang sendiri nih sebagai seniman juga ya bisa dikatakan ya, melihat alat musik ini apa sih yang unik dan menariknya dari alat musik yang kita miliki di Provinsi Bengkulu ini khususnya? Ini yang menjadi apa, yang menjadi kekuatan atau mungkin yang menjadi apa ya, kepedean di sini, kepedean saya, confidence saya ketika presentasi tentang seni tradisi, khususnya musik tradisi itu keluar. Kenapa? Kita punya banyak, kita di Bengkulu ini punya banyak dalam tanda kutip alat musik tradisional. Ya, alat musik tradisional yang sangat bermacam. Yang notabene ini di Indonesia hanya beberapa daerah yang hampir sama dengan Bengkulu gitu. Contoh kecil saja, kalau kita melihat di Jawa, mau dari Jawa Barat sampai dengan Bali sekalipun, kemiripan itu ada, hanya berbeda kontekstualnya saja. Sekali. Gitu dia. Minangkabau ada beberapa sangat-sangat beberapa alat musik yang mungkin bermacam juga. Nah, tetapi di Bengkulu ini bermacam juga, tetapi tidak hanya alat musik yang bermacam, pendukungnya pun. Kenapa? Contoh kecil, alat-alat musik yang tumbuh berkembang di masyarakat Rejang ini berbeda dengan alat-alat musik yang tumbuh berkembang di masyarakat Serawai. Benar sekali. Dengan kota juga gitu. Kemudian dengan lembak, lagi belum pekal gitu, belum suku muku. Inilah keberagaman itu. Artinya kembali ini satu paket. Satu paket banget. Ketika kita berbicara Rejang, ini di Rejang sangat banyak alat musik tradisinya, sangat banyak sekali. Dari mulai yang tidak mungkin tidak memasyarakat lah tanda kutip ya, krilu. Kalau ditanyakan, bahkan terkadang anak-anak kecil seusia sekolah dasar, kalau saya mengadakan riset ke Rejang Lebong, ada yang tidak tahu malah krilu itu. Padahal itu miliknya sendiri. Benar sekali. Itu contoh kecil ini. Satu lagi contoh kemudian kelentang kayu, suku Lembak. Itu ditanyakan dengan yang muda-muda, jangan ke sekolah dasar, yang muda-muda, pemuda saja. Apa itu? Ada kalau istilah kata Lembak, col tetugu. Gitu dia, col tetugu, kan gitu. Nah ini padahal mereka punya ketradisian itu yang dalam konteks kelentang kayu. Gitu nih. Kemudian barang lain di Serawai ada ginggung. Ginggung ini kan memainkannya pakai mulut, pakai rongga mulut. Nah gitu dia. Itu ada di Serawai yang pernah saya temuin itu di daerah Semedang Alas nih. Baik. Nah ada di situ. Nah kalau ditanyakan dengan para yang muda-muda, itu masih belum tahu itu ya. Apa ya katanya gitu. Nah, kira-kira dokter apa itu penyebabnya? Tahan dulu, setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Berenda. Siap.